Siapa sih yang tidak mau tampil memukau tanpa filter? Tapi sayangnya tidak semua yang mau upayakan penampilan ini di balik layar. Cukup dengan 3 langkah saja kita bisa peroleh kulit wajah maksimal dan terhindar dari 3 penyakit kulit yang mengancam. Apa saja langkah yang dilanjurkan untuk peroleh wajah maksimal tanpa filter? Mari kita pelajari lebih banyak bersama Live in Fullness to Eternity. Sahabat Live, kenapa kita butuh ekstra perhatian nih untuk jaga kulit wajah kita? Kulit wajah kita ini ternyata hanya setebal 0,12 mm. Hampir 2 kali lebih tipis dari kulit tubuh lainnya. Dengan kelenjar minyak 10 kali lebih banyak dan paparan langsung polusi UV serta stres setiap harinya. Untuk itu, tanpa perawatan yang tepat, 3 penyakit kulit berbahaya ini siap menyerang dan merusak penampilan serta kepercayaan diri kita, Sobat Live. Apa saja 3 penyakit kulit yang bisa serang wajah kita? Yang pertama, jerawat atau akne. Sobat Live, ini sudah jadi masalah global nomor 1. Jerawat adalah salah satu dari 10 penyakit paling umum di dunia. Proses terbentuknya jerawat dimulai ketika produksi sebum berlebih bercampur dengan sel kulit mati. Penyumbatan pori-pori terjadi. Bakteri Propionibacterium acnes kemudian berkembang biak di lingkungan bebas oksigen ini, memicu peradangan. Faktor pemicu kompleks dari jerawat itu seperti faktor hormonal, di mana fluktuasi androgen saat pubertas atau saat wanita menstruasi atau sedang di masa mengandung. Faktor pemicu jerawat lainnya itu bisa karena yang memang genetiknya begitu. Kita punya riwayat keluarga juga ternyata menentukan 80% kecenderungan kita terkena masalah jerawat ini. Bisa juga faktor pemicu dari makanan tinggi glikemik dan produk susu yang dipercaya bisa perburuk keadaannya. Bisa juga dari faktor stres yang bisa tingkatkan kortisol yang ujung-ujungnya picu produksi sebum berlebih. Dan faktor terakhir adalah faktor pemicu dari kosmetik. Contohnya produk komedogenik bisa sumbat pori-pori wajah kita. Yang kedua adalah dermatitis kontak. Waspada Sobat Live, ini sejenis alergi berbahaya yang bisa terbagi menjadi iritan kontak dermatitis 80% dan alergi kontak dermatitis sebanyak 20%. Pada wajah, kondisi ini sering dipicu oleh produk skincare, makeup, atau aksesoris. Nah, yang ketiga adalah penuaan dini atau photoaging. Sahabat Live, ini adalah sejenis kerusakan permanen. Jadi photoaging ini berbeda dari chronological aging. Tahukah Sahabat Live kalau 80% tanda penuaan wajah disebabkan oleh paparan UV, bukan faktor usia. UVA menembus dermis atau lapisan kulit terluar kita dan merusak kolagen. Sedangkan UVB menyebabkan kerusakan DNA di epidermis kita. Nah, sekarang Sobat Live, untuk bisa terhindar dari 3 masalah kulit wajah utama yang baru kita sebut tadi, berikut strategi dengan 3 langkah perawatan efektif. Langkah pertama, pembersihan tepat dan konsistensi. Langkah pertama dalam perawatan kulit yang efektif dalam pembersihan yang tepat dan konsistensi ini salah satunya dengan menggunakan metode double cleansing ala Korea. Metode ini berdasarkan prinsip like dissolve like, di mana pembersih berbasis minyak akan melarutkan kotoran dan sisa makeup berminyak. Sedangkan pembersih berbasis air membersihkan kotoran yang larut dalam air. Fase pertama menggunakan oil based cleanser seperti micellar water cleansing oil atau balm cleanser. Disesuaikan tentunya dengan jenis makeup. Untuk makeup ringan bisa menggunakan micellar water. Sedangkan untuk makeup tebal lebih efektif dengan balm atau minyak murni seperti jojoba. Tekniknya adalah memijat produk pada wajah kering kita selama 30 detik. Lalu emulsifikasi dengan air hangat sebelum dibilas. Fase kedua menggunakan water based cleanser yang dipilih sesuai jenis kulit kita. Gel cleanser dengan salicylic acid untuk
kulit berminyak, krim cleanser dengan ceramide dan glycerin untuk kulit kering, and gentle foam dengan pH seimbang untuk kulit sensitif, serta kombinasi gel dan krim untuk kulit kombinasi. Untuk hasil optimal, suhu air yang digunakan sebaiknya hangat agar pori-pori kita terbuka dan membantu proses pembersihan lebih maksimal. Total durasi pembersihan untuk kedua fase sebaiknya antara 60 hingga 90 detik, dilakukan 2 kali sehari, kecuali untuk kulit sangat kering yang cukup 1 kali saja. Dalam pemilihan alat, lebih baik menggunakan tangan bersih atau konjak sponge daripada washcloth yang kasar. Penting juga untuk memperhatikan kandungan pH dari pembersih karena kulit sehat memiliki pH alami antara 4,5 hingga 5,5. Penggunaan pembersih dengan pH tinggi atau lebih dari 7 dapat merusak lapisan pelindung kulit kita atau asid mantle kita, meningkatkan resiko iritasi, kekeringan, serta pertumbuhan bakteri patogen di sini. Oleh karena itu, memilih pembersih dengan pH seimbang sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kelembapan kulit jangka panjang. Langkah kedua adalah pelembab. Pelembab memainkan peran penting dalam menjaga dan memperbaiki skin barrier, lapisan terluar kulit yang bertugas melindungi dari iritasi, polusi, dan kehilangan kelembapan. Skin barrier terdiri dari 3 komponen utama: lipid matrix atau ceramide, kolesterol, dan asam lemak. Lalu natural moisturizing factor atau NMF seperti urea dan asam laktat yang menarik air ke dalam kulit, serta tight junctions yang menjaga kepadatan sel-sel epidermis. Memilih pelembab yang tepat berdasarkan jenis kulit kita sangat penting untuk menjaga fungsi pelindung ini. Untuk kulit berminyak atau rentan berjerawat, pilih formula berbasis gel dengan hyaluronic acid, niacinamide 3 hingga 5% dan bahan non-komedogenik seperti zinc oxide. Sementara itu, kulit kering atau dewasa yang membutuhkan pelembab kaya lipid seperti ceramide kompleks, squalene, dan sea butter dalam tekstur krim tebal untuk memberikan perlindungan eksklusif. Kulit sensitif atau rosacea memerlukan formula ringan dengan bahan menenangkan seperti Centella asiatica, allantoin, dan colloidal oatmeal, serta hindari alkohol, minyak esensial, dan mentol. Agar hasil maksimal, aplikasikan pelembab menggunakan teknik 3 layer skincare. Pertama, essence layer dengan hydrating toner atau produk berbasis hyaluronic acid untuk mengisi kelembapan dasar. Kedua, serum layer yang mengandung bahan aktif sesuai kebutuhan kulit seperti vitamin C atau retinol. Ketiga, moisturizer layer sebagai lapisan penutup untuk menguji semua produk sebelumnya dan membantu mempertahankan hidrasi sepanjang hari. Teknik ini tidak hanya meningkatkan efektivitas produk, tetapi juga membantu memperkuat skin barrier secara keseluruhan. Konsistensi penggunaan pelembab yang cocok akan membuat kulit tampak lebih sehat, kenyal, dan terlindung dari faktor stres eksternal. Langkah ketiga adalah tabir surya. Tabir surya adalah langkah paling penting dalam rutinitas perawatan kulit harian kita karena berfungsi melindungi kulit dan dari bahaya sinar UV yang tidak terlihat namun merusak. Pemahaman dasar tentang SPF dan PA sangat krusial. SPF atau Sun Protection Factor ini mengukur perlindungan terhadap sinar UVB yang menyebabkan sunburn, sedangkan PA plus hingga PA plus 4 menunjukkan tingkat perlindungan terhadap sinar UVA yang memicu penuaan dini dan kerusakan kolagen. Untuk perlindungan optimal, pilih tabir surya dengan label broad spectrum yang seperti atau memberikan perlindungan menyeluruh pada spektrum sinar UV antara 290 hingga 400 nanometer. Untuk perlindungan optimal, pilih tabir surya dengan label broad spectrum yang seperti memberikan perlindungan menyeluruh pada spektrum sinar UV antara 290 hingga 400 nm. Ada 3 jenis utama tabir surya berdasarkan bahan penyaringnya. Nah, pertama adalah fisikal atau mineral,
kemudian chemical dan hydrate. Untuk physical sunscreen, menggunakan bahan aktif seperti zinc oxide dan titanium dioxide yang bekerja dengan cara memantulkan sinar UV. Jenis ini cocok untuk kulit sensitif karena tidak memerlukan waktu aktivasi, tetapi sering meninggalkan white cast. Chemical sunscreen menggunakan bahan seperti avobenzone, octinoxide, dan oxybenzone yang menyerap sinar UV lalu mengubahnya menjadi panas. Teksturnya lebih ringan dan nyaman di kulit kita, tapi butuh waktu sekitar 15 hingga 30 menit setelah aplikasi agar mulai bekerja dan berpotensi menyebabkan iritasi. Hybrid sunscreen menggabungkan kelebihan kedua jenis tersebut. Biasanya menggunakan formula zinc oxide plus oxinoxide untuk perlindungan maksimal dengan tekstur yang lebih bisa diterima. Untuk hasil terbaik, gunakan teknik aplikasi profesional. Jumlah yang direkomendasikan adalah 2 mg per cm persegi atau sekitar 1/4 sendok teh untuk area wajah dan leher kita. Aplikasi dilakukan secara tipis dalam 2 hingga 3 layer, bukan sekali tebal. Jika menggunakan chemical sunscreen ini, tunggu 15 hingga 30 menit sebelum terpapar sinar matahari. Reaplikasi harus dilakukan setiap 2 jam atau segera setelah berkeringat, berenang, atau menyeka wajah kita. Agar perlindungan semakin maksimal, tambahkan antioksidan booster seperti vitamin C, vitamin E, atau ferulic acid di bawah tabir surya untuk menetralisir radikal bebas akibat paparan UVA atau UVB dan polusi. Beberapa produk terbaru juga menawarkan tambahan terhadap blue light dari layar gadget dengan kandungan iron oxide dan antioksidan serta perlindungan infrared. Melalui formula khusus dengan agen pendingin. Dengan penggunaan konsisten dan tepat, tabir surya bukan hanya melindungi kulit hari ini, tetapi juga investasi langkah panjang untuk kulit sehat, cerah, dan bebas penuaan dini. Nah, sahabat Life, ada beberapa tips sederhana yang perlu kita ketahui tentang perawatan kulit ini. Yang pertama, untuk mendukung kesehatan kulit dari dalam, penting untuk menjalani gaya hidup seimbang. Konsumsi nutrisi seperti vitamin C, E, beta karotin, dan antioksidan lainnya dari buah-buahan, sayuran, dan teh hijau atau serta coklat hitam dapat melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas. Yang kedua, lemak sehat seperti omega 3, omega 6, dan lemak tak berjenuh tunggal dari ikan, alpukat, dan minyak zaitun membantu menjaga fungsi perlindungan kulit. Yang ketiga, cukupi kebutuhan air dengan minum 8 hingga 10 gelas per hari dan hindari terlalu banyak kafein atau alkohol. Nah, yang keempat adalah stres juga mempengaruhi kulit karena kortisol berlebih dapat menyebabkan jerawat, kulit kering, dan masalah inflamasi. Untuk itu, kelola stres dengan meditasi, olahraga rutin, tidur cukup, dan dukungan sosial. Yang kelima, jika mengalami kondisi darurat seperti jerawat kistik, tai lalat mencurigakan reaksi alergi berat atau infeksi kulit, segera kunjungi dokter. Yang keenam, untuk masalah kulit yang tidak membaik dalam 6 hingga 8 minggu atau untuk perawatan pencegahan seperti melasma dan anti penuaan, sebaiknya konsultasi secara berkala dengan dokter kulit kita. Sebagai kesimpulan, sahabat Life, kulit sehat bukan tentang menggunakan produk yang paling mahal atau sedang viral, tapi tentang konsistensi dalam merawatnya setiap harinya. Ingat, hasil tidak akan terlihat dalam semalam, biasanya butuh 4 hingga 8 minggu. Setiap orang memiliki kebutuhan kulit yang berbeda. Jadi, jika ragu atau ada masalah yang tidak membaik, segera konsultasikan ke ahlinya. Mulailah hari ini dengan bersihkan wajah dengan benar, lembabkan sesuai kebutuhan, dan lindungi dengan tabir surya. Karena kulit sehat adalah investasi jangka panjang yang akan membuatmu lebih percaya diri dan tetap cantik secara alami sepanjang hidupmu. Demikianlah pembahasan kita, semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa ikuti terus, like, dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan kita. Bersama Life, live in fullness to eternity.